Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersua kembali di majelis yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan insyaallah kita segera melanjutkan materi yang senantiasa kita sampaikan dan sebagainya kita ulang-ulang. Dan setelah kemarin kita menyampaikan sedikit tentang pembukaan daripada pembahasan sholat, karena kita masuk pada azkar sholat, zikir-zikir berkaitan dengan bacaan-bacaan di dalam sholat, dan mu'alif memulai dengan pembahasan takbiratul ihram, dan kemarin kita buka dulu dengan pembahasan as-sutrah, yakni pembatas sholat. Ya, jadi disyariatkan bagi kita yang sholat, yakni yang sholat sendirian atau sebagai sebagai imam, ya. Sholat sendirian atau sebagai imam itu wajib atasnya untuk ada sutroh di depan sholat dia. Adapun bagi makmum, maka sutrohnya imam menjadi sutrohnya makmum. Jadi kalau makmum itu nggak perlu bersutroh, ya, nggak perlu bersutroh.
Dan kita lanjutkan sebelum takbiratul ihram. Pada pembahasan selanjutnya kita nukilkan kembali pada kitab Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala tentang al-qiyam ya. Jadi setelah kita tahu harus menyediakan sutroh, kemudian kita akan mau masuk pembahasan takbiratul ihram. Tapi kita dahulukan sebelum takbir tentunya diwajibkan atas kita untuk berdiri. Kata beliau hafizahullah taala, wa sunnatu fil qiyam, dan adapun sunnah di dalam berdiri ayyakufal musalli mustaqbilan lil qiblah mufarrijan qadamaihi tafrijan munasaban li'ardi ya. Jadi yang sunnah di dalam berdiri untuk seseorang yang sholat itu berdiri menghadapkan kiblat ya, dan dia membuka kedua kakinya ya, kedua kakinya dengan pembukaan yang sepantasnya, yang sesuai dengan kebutuhan ya, dan untuk dia menjadikan ujung-ujung ya wa antakuna asabi'a qadamaihi ila jihatil qiblah. Jadi untuk dia membuka atau menjadikan ujung-ujung ya jari jemari dari kedua kakinya itu mengarahkan ke kiblah. Ya. Jadi nek ngadeg niku ngadepe ngeten nggih. Mboten ngeten juga mboten ngeten. Tapi begini, itu baik ketika sholat sendirian atau ketika jadi imam atau ketika dia bermakmum, sama menghadap ke kiblah jari jemarinya. Dan termasuk kesalahan bagi orang yang sholat berkaitan dengan berdirinya adalah dia ilsaqul qadamaini halal qiyam, dia merapatkan kedua kakinya ketika berdiri. Jadi pas ngadeg niku ngeten. Nah ini kita sholat nggih, kita bukan latihan baris berbaris, sangat beda, nggih, sangat beda. Jadi nek wong baris niku siap gerak mesti rapat jrek. Nah kalau sholat ndak. Makanya perintah sholat itu gak kon ngerapeti sikile, tapi kon nglurusne dan kon ngerapeti softnya. Jadi sawu sufu vakum, atau di sana disebutkan sawu watarosu ya. Luruskan dan rapatkan, yakni soft kalian yang disuruh merapatkan, bukan kaki-kaki kamu begini, tapi soft. Nah sehingga kita butuh melebar. Dan kemudian hal ini berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang di sana ada pengajaran nek wong wedok iku beda ngadeke. Nah, itu enggak dari riwayat. Rasulullah ketika mengajarkan Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, iku ya kanggo umate sing lanang, ya kanggo umate sing wedok, ngadeke padha, nggih, ngadeke padha. Kemudian di antara kesalahan yang dua adalah terlalu melebarkan. Ada di beberapa tempat pengajaran, bahkan sebagian pondok yang dulu saya pernah tinggal di pondok tersebut, itu krono pengen rapet karo soft sampingnya, karo tonggone soft itu ya, dia begagah banget sehingga ininya renggang tapi ini nih mekar. Mun sewu nggih tak contoni. Dulu di tempat saya belajar di zaman dahulu kala kan disyariatkan rapet dan sholat itu ini kan mau rapet kabeh tempat ini enggak ya. Demikian pula kalau dia ini juga tidak benar, tidaknya seimbang antara ini dengan ini. Selanjutnya di antara kesalahannya adalah menghadapkan jari jemarinya itu terlalu keluar ya, tadi begar ngeten sikile, atau dia menghadapkannya terlalu ke dalam ya, terlalu ke dalam begini, sret jrek koyo gayane wong Jepang itu loh. Orang Jepang kalau jenengan pernah lihat roh wonge kan delok kadang roh film itu wong Jepang nek melaku apa nek wedoke kan digawe minggup ngene. Ya, itu memang fashionnya orang sana kata teman yang pernah ke Jepang itu. Yang enggak gini juga enggak gini, tapi lurus. Dan di antara kesalahannya juga dia menjadikan jarak antar makmum ya di dalam shaf itu sebagaimana kama fi wabai corona. Sebagaimana ketika terjadi wabah corona, kebetulan kitab ini ditulis tahun 2002, berarti ditulis ketika terjadi corona. Nah, kita salah kalau sudah nggak corona, sholatnya jarak direnggang-renggang seperti itu.
Dan kemudian cara berdiri seperti ini adalah cara yang disyariatkan, dan sebenarnya di sana ada dalil-dalil yang banyak diuraikan, akan tapi berhubung dengan waktu maka kita masuk pada pembahasan yang ada di kitab asli kita, yakni azkar takbiratul ihram. Nah, setelah ngerti cara ngadeg, kemudian kita mempersiapkan diri untuk mengulang pelajaran kita yang dari kecil dulu, yaitu tentang takbiratul ihram yang kemarin kita sebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur orang yang buruk sholatnya, ya. Kata beliau, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka takbir, bertakbirlah. Nah, ini hukumnya wajib, atau di sana bisa dikatakan rukun. Takbiratul ihram itu rukun, ya. Jadi nek wong sholat nggak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemudian Syaikhul Al-Iryani di sini menyebutkan as-sunnah fi takbiratil ihram, as-sunnatu fi takbiratil ihram fil faridati an takuna halal qiyam illa min uzur. Lalu illa min uzrin. Jadi sunnah di dalam takbiratul ihram, di dalam sholat-sholat, terkhusus sholat fardu, adalah dia wajib berdiri kecuali ada uzur. Jadi sholat fardu niku wajib ngadeg kecuali ada uzur. Adapun sholat sunnah itu ngadeg itu hukumnya sunnah. Jadi nek kula jenengan sholat sunnah itu boleh sambil duduk meskipun sehat, ya, meskipun sehat. Tapi kalau sholat wajib berdiri itu hukumnya wajib. Jadi nggak bisa ditinggalkan, harus berdiri. Itu kalau sholat fardu. Adapun di antara kesalahan orang-orang yang sholat ketika berkaitan dengan takbiratul ihram, di sini disebutkan at-talaffudzu bit takbiratil ihrami ba'dal inhina'i lirruku', ya. Kama yaf'aluhu al-musta'jiluna li idrakir raka'ati ma'al imam wa yudhihu ma yali, ya. Jadi di antara kesalahannya adalah pelafatan takbiratul ihram atau pelata itu setelah posisi membungkuk untuk ruku, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang yang tergesa-gesa ketika dia ingin mendapatkan rakaat imam. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang masbuk, ya. Pas masuk rakaat dia masbuk, ternyata karena dia ingin mengejar mendapatkan satu rakaat, dia dia mendapati imam udah ruku. Nah, akhirnya dia kesusu-susu, ya, terburu-buru sehingga dia langsung ruku. Nah, ketika sudah ruku dia baru membaca takbir. Jadi ini termasuk tata cara yang salah atau termasuk kesalahan orang-orang yang Jadi ketika kita masbuk, imam ruku, nggak usah kesusu, kita tetap takbiratul ihram berdiri sempurna, baru nanti ikut ruku. Dan yang sunnah perinciannya adalah seperti ini. Adapun yang sunnah liman adrokal imam roki'an ayyukabbiro takbirotain. Maka orang yang masbuk ketika dia menjadi makmum kok imam wis ruku, maka dia bertakbir dengan dua takbir. Masbuk, nggih. Jadi al-ula takbiratul ihram wa hiya ruknun bil ijma'. Yang pertama, meskipun dia masbuk, dia harus takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini adalah rukun secara ijma' para ulama. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, takbiratul ihram itu rukun. Nek gak takbiratul ihram berarti sholatnya batal. Maka meskipun kita mendapati imam, kita sudah masbuk, ya kita tetap harus takbiratul ihram pertama. Kemudian wasaniyah takbiratul intiqali ruku' wa hiya sunnatun ala qaulil jumhur. Dan yang kedua, kita langsung melakukan takbir intiqal, dan ini hukumnya sunnah.
indah jumhur. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, nek takbir intikal niku takbir perpindahan nggih, kaya umpamane dari berdiri dia mau rukuk, dari sujud mau duduk, dari duduk mau sujud, itu disebut takbir intikal. Takbir perpindahan. Nah, di sini dia hukumnya sunnah, bukan rukun. Tapi sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Nah, itu. Dan selanjutnya famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan-kesalahan lain bagi orang yang sholat adalah ayyukab birul masbuku takbiratan wahidatan faqat tsumma yarka. Nah, ini bagi yang masbuk tadi, dia cuma satu kali takbir langsung rukuk, sehingga dia tidak melakukan dua takbir, yakni takbiratul ihram dan intiqal. Itu termasuk kesalahan. Dan diantara kesalahan juga ayyukab biro al masbuku li ruku'i ba'da raf'il imami ra'sahu minar ruku' aw hala raf'il imam minar ruku'. Termasuk kesalahan juga seorang yang masbuk, dia ruku' setelah imam mengangkat kepalanya. Jadi krono pingin oleh rokaat, ya, supaya dia nanti nggak nambahi rokaat, ya. Ketika kita nemukan imam ruku', imam mulai ngangkat kepala tek, nah kita buru-buru langsung ruku'. Ini tetap nggak akan dapat satu rokaat karena imam sudah posisi meninggalkan ruku' meskipun dia masih dalam proses meninggalkan ruku', tapi wis proses meninggalkan, bukan ruku' lagi. Jadi ketika imam mulai ngadeg, mulai ngangkat sirai, maka berarti kita nggak ikut ruku', ya. Kita tetap berdiri meskipun kita nggak dapat satu rokaat. Taib. Dan ada pun yang sunnah, kalau tadi yang salah, ada pun yang sunnah di dalam pelafatan takbiratul ihram. Sekarang berkaitan dengan pengucapan takbiratul ihram. Wa kadza fi takbiratil intiqal, dan demikian pula di dalam pengucapan takbiratul intiqal. Jadi takbiratul ihram juga takbir perpindahan itu bentuk pelafatannya seperti ini, yakni Allahu Akbar. Lah kan yo padha wae. Nah, ini perlu diperhatikan. Allahu Akbar, ya. Nah, dengan didomah haknya di dalam lafaz jalalah dan di fathah baknya di dalam lafaz takbir. Nah, kan yo padha wae. Nah, nanti bisa nggak sama ketika kita perhatikan pembahasan Syekh di bawahnya. Famin akhta'il musallin fi talaffudzi bi takbiratil ihram, termasuk kesalahan orang berkaitan dengan takbiratul ihram dalam pengucapannya adalah taskinul hak, mensukun haknya, wa idhafatu wawan baina lafzil jalalah. Jadi hae disukun kemudian ditambahi wawu. Dan ini oke sehingga kroso. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kula sekali jenengan biasanya sering krungu orang mengatakan Allah Wakbar atau Allah wa Akbar. Ini kesalahan yang kadang-kadang tidak disadari dan ini termasuk bisa membatalkan sholat kalau ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Kemudian maddud domah allati 'alal hayy hatta tasiru wawan hakadha, ya. Jadi memperpanjang domah. Ini sering juga terjadi, ya. Ketika takbiratul ihram itu biasanya enek sing Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini salah, ya. Yang benar tadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ini lafdzul jalalahnya ditambahi wawu, maka bukan Allah yang disebut. Nah, yang disebut bukan Allah berarti sholatnya batal. Kemudian yang ketiga, maddul fathah alal ba. Ini sering terjadi, dulu pernah kita ingatkan juga, memanjangkan fathah di atas ba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesalahan yang sangat fatal, juga bisa membatalkan sholat.
Ketoke sepele tapi bisa batalin sholat karena sholat itu terdiri dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Nah, amalan lisannya ini ada yang masuk padanya rukun sehingga nek kleru bisa batal sholatnya. Kemudian diantaranya lagi, dan ini banyak dilakukan imam. Kadang nggak sadar, tapi ada suatu kelompok yang mereka dia punya ajaran seperti itu memang. Yakni raf'us sauti bilafdzil jalalah wa khafduhu fi lafdzit takbir. Yaitu mengangkat suara ketika melafadzkan lafdzul jalalah Allah dan merendahkannya ketika melafadzkan akbar, yakni takbir. Jadi sering kita dengar imam itu ada ketika takbir dia mengatakan Allah. Dan kemarin ada jamaah sini yang ketemu saya di toko itu sempat takok karena dia pindah tempat dan di masjid dekat rumah dia itu kok selalu imamnya gitu. Nah khawatirnya ojo-ojo imamnya kurmoco Allah tok gak Allahu Akbar. Nah ternyata saya ini sudah melihat di negeri Timur Tengah sana ada kejadian seperti itu. Yakni Allah moco padahal. Tapi kita makmum akan dengarnya Allah akbarnya rendah. Harusnya tetap Allahu Akbar. Demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis yang selanjutnya, Syekh penulis kitab kita yang awal, beliau menyebutkan Abdullah bin Umar, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai takbir, ya, iftatahat takbira fi shalah, memulai takbir di dalam salat. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Sebagaimana kita terjemahkan kemarin. Wa idza kabbara li ruku'i fa'ala mithlah wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlah wa qala rabbana walakal hamd wa la yaf'alu dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dia mengangkat kedua tangannya ketika membaca takbir, berarti langsung ya Allahu Akbar. Ada sing biasanya Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar baru begini. Tapi yang benar yang diriwayatkan dalam hadis ini yang dicontohkan Rasul mengangkat kedua tangannya ketika takbir dan tangannya dijadikan sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar, ya, sejajar. Dan beliau melakukan ini ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Tapi ketika menuju sujud dan bangkit dari ketika ruku dan ketika sujud dia tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Iryani untuk penjelasan sedikit. Beliau menjelaskan raf'ul yadaini berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat. Kata beliau as-sunnah al-mutawatirah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Yang sunnah itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram disyariatkan memang untuk mengangkat tangan sebagaimana hadis tadi. Akan tapi di sana ada beberapa kesalahan berkaitan dengan ini, yaitu pertama tarku raf'il yadain, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini salah. Kemudian yang sunnah bagaimana?
yakni mengangkat kedua tangan dan dia menjadikan jari jemarinya itu ya lurus, kemudian dia dibuka ya, dibuka gini mboten ditutup nggih. Kemudian dia tidak hulu, tidak takaluf di dalam merapatkan jari jemari. Jadi ketika takbiratul ihram itu posisi jari ini tuh rapatnya rapat biasa, enggak metem ngeten nggih. Juga tidak begini. Kadang-kadang kita melihat ada juga yang terlalu renggang, ya. Ada yang apa namanya terlalu motong ini, koyok kuaku, koyok wong belajar silat itu, apa nek sing melu apa jare saiki Wing Chun apa itu. Jadi ketika anu wapet gini, kekem sampai kaku, harusnya dia rileks aja. Ya. Jadi rapet iki rapet renggang gitu, bukan melebar, juga bukan sampai didempet nih nemen. Nah itu yang benar. Dan termasuk kesalahan juga dalam perkara mengangkat tangan adalah raf'ul yadaini manhiyatul asabi' ila butunil kafain. Jadi termasuk kesalahan dalam mengangkat kedua tangan itu kondisinya yaitu mengangkat kedua tangan dengan membungkukkan jari-jari. Ya, begini. Ada toh biasanya kula jenengan delok Allahu Akbar ini dibungkukkan. Ya ini salah. Ini salah. Kok nyalah-nyalah nih salah piye maneh? Memang salah. Kemudian di antara juga kesalahannya yang disebutkan tadi di atas adalah terlalu merenggangkan atau terlalu kaku dalam merapatkan. Dan yang sunnah, kata beliau, wa sunnah inda raf'il yadain, adapun yang sunnah ketika mengangkat kedua tangan adalah menjadikan perut tangan ya butunul aks, jadi wetenge butun ya. Wetenge apa? Telapak tangan ini ila jihatil qiblah. Jadi yang benar ketika mengangkat kedua tangan perut apa ini? Telapak tangan ini menghadap ke kiblah. Jadi begini. Ya, jadi begini. Nah, termasuk kesalahan yakni ketika takbiratul ihram dia begini, Allahu Akbar. Ini masa kecil saya dulu karena belajar fasolatan ini kok ikut-ikutan ya. Itu ketika Allahu Akbar kita Allahu Akbar. Ini. Ya, ini kayak mau belajar tapak suci juga ada serat-serat gitu ya. Ya, jadi Allahu Akbar bahkan sebagian itu sampai nempel pipi. Allah. Itu juga termasuk kesalahan. Dan di antara kesalahan juga ketika dia mengangkat kedua tangan adalah dia menempelkan jempol ke telinga dan ini banyak dilakukan. Tidak tahu biaya pendalilannya kok moro-moro menjadi adat budaya. Jadi ketika takbir kita sering perhatikan ini Allah. Nah, ngeten toh ditempel nih ini. Allahu Akbar. Mungkin karena gatel, cuma kok tiap sholat kok ngene ya, mungkin ya. Allahu Akbar ini termasuk kesalahan. Dan di antara kesalahannya juga menjadikan perut telapak tangan ini ila jihatil asfal. Kama yaf'aluhu ba'du asaiban ya, sebagaimana ini dilakukan oleh para masyayikh. Para syekh. Enggak. Saya niku wong tua. Maksudnya sing wis manula ya, wis tua banget. Dan biasanya nek salat niku kan saking wis lemes, wis apa, kokean kesel ngadepi anake sing rada durhaka pamane nggih. Itu kadang ketika salat Allah. Jadi menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Nah, ini termasuk kesalahan juga. Jadi nek takbir mboten pareng ngeten. Ingin lemes Allah. Akbar pun lemes banget dan kula jenengan kan tua ning enom sik kuat lah lek gak ngono. Dan di antara kesalahan juga adalah ja'al ya, yakni menjadikan perut dari telapak ini menghadap keluar kama yaf'alu ba'du sibyan, anak-anak biasanya nek wong tuwek sik ngene berarti engko kaya anak-anak. Jadi menghadap keluar biasanya bocah iku arepe dhewe Allah. Ini telapaknya menghadap keluar. Nah, ini termasuk
kesalahan ning oke wong tuwek juga sing ini. Mungkin karena zaman akhir banyak orang tua yang berjiwa muda, kebablasan jadi anak-anak. Dan yang benar dan yang sunnah yaitu wasunnatu al-mubalaghatu fi mahalli raf'il yadain. Yang sunnah itu memang kita harus bersungguh-sungguh tenanan nggone ngikuti sunnah Nabi di dalam perkara mengangkat tangan. Bentuknya bagaimana? Dalam riwayat disebutkan tarotan ila hadzwil mangkibain. Sesekali sejajar dengan kedua bahu. Ya. Jadi bisa begini, sejajar dengan kedua bahu. Nah, watarotan ila hadzwil udhunain, dan sekali waktu boleh sejajar dengan telinga. Ini memang ada riwayatnya. Bahu atau telinga boleh ke depan sini, nggak usah harus begini, ya, atau terlalu begini. Ya, tapi yang penting sejajar. Sejajar itu maknanya nggak harus arah sini, tapi bisa arah depan sejajar. Nah, dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat yang menunjukkan sejajar dengan bahu adalah bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Ini riwayat Bukhari. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setentang atau sejajar dengan kedua bahu ketika memulai sholat. Ini satu riwayat. Adapun dalam riwayat yang lain yang menyebutkan beliau itu sejajar dengan ini daun telinga, ya. Di sana diriwayatkan hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai, ya. Sampai dia sejajar kedua tangan tersebut dengan cabang dari telinga. Maksudnya bisa diartikan ujung telinga ini atau bisa diartikan daun telinga. Ya. Dan juga di sana disebutkan riwayat yang lain, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kabbara, ketika bertakbir, rafa'a yadayhi khidha'a udhunai. Sama khidha, dan ini maknanya juga sama, yakni sejajar udhunaihi. Jadi beliau mengangkat sejajar dengan telinganya. Nah, niki hikmahnya kita belajar sunnah Nabi. Jadi sesekali begini. Hikmahnya ketika di sana ada dua hadis yang mengajarkan perbedaan, setidaknya kita pernah mengamalkan kedua-duanya. Kalau kita hanya mengamalkan ini saja boleh, tapi kita akan merasa rugi. Enek hadis yang begini kita tidak pernah amalkan. Jadi antara sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu berkaitan dengan pelafatan takbir juga mengangkat kedua tangan. Dan ini ada kesalahan juga yang beliau sebutkan, saya tambahkan 4 saja. Yang pertama, termasuk kesalahannya mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Ya, biasanya ada anak-anak muda yang sekarang ini habis belajar sunnah nih nggak perhatian, gitu. Jadi kalau sholat itu Allah, nah, sini, Allah, nyampe sini saja. Ini termasuk kesalahan dan tidak ada riwayat. Kemudian ada yang terlalu berlebihan, al-mubalaghatu syadidah fi raf'il yadaini hatta yujawizar ra's, ya. Jadi dia terlalu bersungguh-sungguh ketika mengangkat tangan sampai kepala. Biasanya Allah. Ada juga yang dibalik sampai Allah begini. Ada juga yang kayak orang renang kemarin Allah. Ini termasuk kesalahan-kesalahan, dan yang benar ternyata sederhana, ada pada dua hadis Nabi tersebut. Baik.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sedikit itu yang bisa kita sebutkan, cuman nek gak diamalne yo diarani percuma, yo ora ning yo rugi. Maka yang sedikit ini mari kita amalkan agar sholat kita sebagaimana yang diperintahkan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan alhamdulillah karena ada beberapa jadwal yang hendak dikerjakan oleh sebagian teman, insyaallah pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.